Apa maknanya Jawa Tengah itu? Memenangkan pemilu itu, kuasai Jawa Tengah, kuasai Jawa Barat, kuasai Jawa Timur, nggak udah selesai, itu udah menang itu artinya. Karena sistem pemilu kita itu lebih liberal daripada Amerika. Ya kan, one man, one vote, one period. Amerika yang disebut ada electoral college. Dan sistemnya aja udah nggak ini. Saya sehebat apapun, sebanyak orang Sumatera mendukung masih kalah jumlah. Tapi itu realitas sosial, nggak bisa kita tangisi bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini umat Islam itu realitas sosial, itu bukan berat, itu seperti itu. Realitasnya orang Jawa itu juga nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Masa kita mau merubah penduduk ini lebih banyak orang NGT, orangnya Ardi? Nggak mungkin. Itu orang Jawa seperti itu. Nah, jadi ada persoalan besar di kita ini. Udahlah, kalau nanti urusan mau ngecek nanti di PS ada apa, itu urusan ketiga, keempat, kelima gitu loh. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan, mohon maaf Pak Herman hadir. Saya kira jam 2 acaranya, jam 1 ya. Dan menurut informasi ada mau makanan enak di bawah Bang Herman Kadir. Ya kan tadi saya meninggalkan acara makan di sana mau makan di sini. Ada kayak gitu. Ada. Lagi dipesan. Jadi kayak cerita Melayu itu kayak labai. Kesana nggak dapat, kesini nggak dapat. Ya memang saya lihat banyak yang jalan. Iya, agak oleng kan. Tapi kata Bang Herman Kadir ada. Jangan pulang dulu. Saudara-saudara, saya kira masih mendiskusikan potensi itu kan yang akan kan? Ya, potensi. Kan sama juga kayak saudara kata Edi Mulyadi punya potensi pernyataan dia buang anak itu, ya kan? Punya potensi kan belum nyata potensi itu. Atau monyet juga belum nyata juga kan? Udah berani nih sekarang ya, kan? Ada apa? Udah ikut gaya-gaya kami Ilyas juga dia. Saudara-saudara, kalau saya bukan lagi potensi, kecurangan itu sudah berlaku, sudah berjalan, sedang berjalan dan akan berjalan, gitu loh. Sudah, akan dan akan berjalan. Antisipasinya? Belum, tidak ada satupun yang bisa mengantisipasi, belum mengantisipasi. Termasuk partai politik belum mengantisipasi. Demokrat tadi sih ya? Belum. Saya tadi kasih ketawa aja, belum ada. Partai politik belum mengantisipasi. Capres belum. Ya. Relawan belum. Ya kan? Sebenarnya pemilu itu sudah selesai. Kalau kita lihat bahwa kecurangan itu sedang berlangsung, nanti kita akan menangis lagi. Kayak 2024 yang lalu gitu loh, dan menyalahkan ini, menyalahkan itu dan lain sebagainya seperti itu. 2019 kan ya, dan nggak ada potensi tadi apa yang disampaikan itu. Jadi saudara, kecurangan itu dimulai dari cara berpikir, dirumuskan cara berpikir itu dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Undang-undangnya udah curang loh. Undang-undangnya itu udah curang. Undang-undang pemilu udah curang, dan kita sudah berulang kali menggugat di Mahkamah Konstitusi itu. Lalu kandas. Presidential threshold itu kecurangan yang luar biasa. Ya, 20%. Iya, itu namanya presidential threshold. Ya kan? Karena ada pemilu serentak presidential threshold. Orang azam mau balik ke Madura aja beli tiketnya kan, tiket yang sudah dipakai nggak bisa dipakai lagi. Betul. Saya ingat waktu Mengkader mengajukan di Pilpres itu mau ini hakimnya malah. Bahkan yang menggugat kan lucu, Mahkamah Konstitusi itu justru yang substansi dia anggap open legal policy, yang open legal policy disebut substansi. Ya, itu berbalik-balik ke Mahkamah Konstitusi. Saudara harus lihat ini, semua ini skenario besar. Begini, ini skenario besar bagaimana untuk mempertahankan kekuasaan para oligarki ini yang sekarang lagi enak-enaknya berkuasa itu, mendesain pemilu itu yang mereka inginkan. Termasuk presidential threshold itu bagian dari
Nah, sekarang kan rame nih partai politik. Tadi saya nonton di channel TV One apa-apa, ya, sibuk mendesak wapres Pak Edi. Kalau menurut saya nggak penting wapres itu, nanti aja. Anies itu kan, kita kan dukung Anies semua di sini ya. Ya. Kecuali nggak ada yang mendukung Anies ya. Kecuali saya. Edi Prabowo dia udah mau dikembalikan ke YKN dia. Sekarang ini yang pada perlu itu bagaimana memperkuat tidak hanya 3 partai, Pak. Tidak hanya 3 partai yang ada sekarang ini, PKS, Nasdem dan Demokrat. Kalau bisa tambah lagi, memang nggak ada kemungkinan ban kempes tuh 3 partai itu. Orang pemilunya, pencapresannya masih November nanti, Oktober akhir ya, Oktober. Nggak ada peluang ban kempes, baik ban kempes secara internal maupun ban kempes yang dikempeskan secara eksternal. Pandangan apa nih, bisa satu partai aja ditarik ya? Itu tergantung, kita kan outsider itu, ya kan. Menurut saya bisa dekatin PAN, bisa dekatin. Komunikasi politik itu kan penting dilakukan, tidak cukup seperti itu. Tapi itu kan belum dilakukan. Mengantisipasi kalau ada ban kempas di jalan gitu loh. Seperti itu. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, proses pemilu curang ini sudah berjalan tak kalah menentukan partai politik peserta pemilu. Dan nggak ada yang teriak gitu loh. Nggak ada yang teriak, kecuali kita aja, ya kan, membentuk yang namanya gerakan melawan political genocide. Seperti kita tahu baru udah curang kok, partai mana yang boleh lolos, partai mana yang nggak boleh lolos, kayak gitu loh. Itulah apa adanya. Dan itu permainan yang dilakukan oleh institusi yang namanya KPU. Yang teriak itu adalah koalisi masyarakat sipil, Haidar Umay dan kawan-kawan melaporkan bagaimana KPU menekan KPU daerah. Dan sampai dibawa ke Komisi 2, dibawa ke Bawaslu. Apa hukumannya? Nggak ada hukuman. Apalagi hanya dikatakan peringatan keras. Iya, KPU sekarang ini sama itu kaitan masuk. Itu yang bagian yang dilaporkan. Bagaimana ada partai politik yang mengerjakan isiannya itu dikerjakan oleh instrumen yang namanya penyelenggara pemilu. Seharusnya Bawaslu di situ hadir, seharusnya di KPP hadir. Apa putusannya? Putusannya hanya peringatan keras. Kan disebutkan tuh partai yang nggak lolos tapi lolos. Ada partai-partai kawan-kawan kita juga kan. Makanya kita memprihatinkan selama ini ya teriak-teriak tentang kebenaran kejujuran, tapi kok mau ikut pemilu, dia berkoalisi dengan kecurangan itu loh. Ada partai politik, itu partainya Pak Eman Kadir, teriaknya setengah mati, wah curang, tapi setelah diakomodir oleh KPU memuji komisioner KPU gitu loh. Masuk. Udah masuk gitu. Bagaimana kayak gitu loh? Nggak masuk akal rasional kita loh. Itu artinya dia mentolerir kecurangan itu yang ada. Bahkan Herda Humay itu, saya nggak pernah tahu Herda Humay itu segarang dan seganas, lebih ganas daripada Pak Edi Mulyadi loh. Kalau pemilu kayak gitu, dia sudah berusaha bagaimana memikirkan untuk membayar pemilu loh, Herda Humay itu. Kalau nggak percaya nanti tonton di Masumi TV. Ada di Masumi TV ada tuh Bu. Kalau mau nonton curang-curang pemilih, buka aja di channelnya Masumi TV. Kita tiap hari sekaligus iklan. Jangan karena Masumi juga tidak masuk, akhirnya ngomong gitu. Ya, dari awal itu Pak Hasan nggak paham karakternya Masumi. Gitu, ya. Jadi kayak gitu, itu potensi bukan sudah berlangsung. Satu kecurangan partai politik ini kan saya akan tahu nanti, ini bagian saling melegitimasi nih proses pemilu nanti itu. Jangan dilihatkan pemilu ini pemilu legislatif saja, ini kan pemilu yang berbarengan. Itu satu kok yang sampai sekarang bermasalah. Kasusnya Prima itu kan bagian dari kasus saja, semua orang teriak-teriak ribut kok, semua orang kok menjelma menjadi ahli hukum semua gitu kan, termasuk rekan kita, rekan tim advokasi pembela akidah Islam ada juga menyalahkan partai Prima.
Memang yang salah itu KPU kok, dia mencari jalan kok, dan terbukti salah walaupun seperti itu. Ada proses yang sampai sekarang tidak pernah terbuka oleh KPU. Partai mana yang sudah yang mengaudit forensik yang namanya sistem IT KPU? Tunjuk, partai mana? Ya, disebut partai mana yang sudah bisa? Kita Mas Umi dari awal sudah minta buka, KPU nggak mau. Orang potensinya di situ. Artinya begitu forensik itu minta maaf. Sekarang ini nggak ada KPU Menghujat kira-kira. bisa kalau kita teriak bersama. Gitu. Satu itu ya potensi yang luar biasa. Yang kedua sudah disebutkan, kita nggak pernah tahu. Partai politik saya yakin tidak aware juga, belum ada yang betul-betul memverifikasi yang saat ini tanggal nanti diputuskan tanggal 16 saya usahakan ini ya. Tanggal 21 ya. 21 itu akan namanya pengumuman penetapan daftar pemilih tetap sementara yang hasil perbaikan. Bulan? Ini pernah kita melototin yang namanya yang disebut tadi yang namanya DPT sementara. DPS sementara dikoreksi itu pusat berapa angka 2019 itu adalah 17 juta yang disebut ghost voter itu. Sayangnya pada waktu itu di akhir 2019 seharusnya Pilpres itu minta koreksi tapi enggak. Menurut data kita dengan sistem kita kan punya sistem nih Mas Umi punya sistem robot untuk menelaah itu robot Gapil. Hanya terverifikasi 1 juta berarti ada sekian. Terus sampai sekarang berapa juta penambahan penduduk daftar pemilih tetap itu yang mereka pada waktu 2019 belum berumur 17 tahun artinya kelas 2 kelas 3 sekarang yang pada waktu 2019 belum kawin kayak saudara Azam di Madura kan banyak yang izin minta kawin di bawah umur 17 tahun 15 tambah sekarang berarti kan dia pemilih berapa banyak orang itu yang masuk terus berapa banyak orang yang meninggal akibat COVID apakah datanya masih ada COVID itu kan banyak yang meninggal seperti itu berapa data yang ada seperti itu lihat tabungnya itu kalau kita lihat tabung ini kan tabung tuh data-data itu aliran suara terbanyak itu di provinsi mana? Provinsi mana? Tahu nggak? Apa Ibu? Hah? Hah? Jawa Tengah. Apa maknanya Jawa Tengah itu? Memenangkan pemilu itu, kuasai Jawa Tengah, kuasai Jawa Barat, kuasai Jawa Timur, nah udah selesai itu udah menang itu artinya. Karena sistem pemilu kita itu lebih liberal daripada Amerika. Ya kan one man, one vote, one period. Amerika yang disebut ada electoral college. Karena sistemnya aja udah nggak ini. Saya sehebat apapun, sebanyak orang Sumatera mendukung masih kalah jumlah. Tapi itu realitas sosial nggak bisa kita tangisi bahwa mayoritas bangsa Indonesia ini umat Islam itu realitas sosial itu bukan berat itu seperti itu. Realitasnya orang Jawa itu juga nggak bisa kita pungkiri seperti itu. Masa kita mau merubah penduduk ini lebih banyak orang NKP, orangnya Ardi? Nggak mungkin. Orang Jawa seperti itu. Nah jadi Azam ada persoalan besar di kita ini. Udahlah kalau nanti urusan mau ngecek nanti di DPS ada problem itu urusan ketiga, keempat, kelima gitu loh. Kalau kita berpikir ke arah sana berarti kita sudah kalah hari ini. Gitu. Oke, Bang. Jadi berita kejahatan yang Abang ceritakan ini kan saya anggap kejahatan ini untuk kriminal. Memang kejahatan demokrasi. Betul. Apa yang bisa kita lakukan rakyat ini yang sebegitu besar luar biasa? Masa kalah dengan permainan begitu? Apakah ada trik-trik lain gitu, Bang? Satu, harus. Oke, saya jawab lagi. Ya, satu itu kan persoalannya mari kita rame-rame cek. Nggak usah jauh-jauh deh, nggak di kampung halamannya Azam Madura, Pulau Bangka atau di ujung dunia sana itu, datang saja ke Jakarta Timur, cek salah satu kelurahannya, namanya Kelurahan Cipinang Muara. Oh, jangan di halaman ini. Cek di Cipinang Muara itu, betul nggak ada ditempel di kelurahan itu, daftar pemilih itu, hanya ditempel di PPS. Di kelurahan itu ada nama ruangnya, ruang panitia pemilih setempat. Itu di dalam dikunci ruangan itu. Nah ini itu catat relawan ini. Jangan takut menghadapi ini semua. Karena Kan harusnya itu ditempel di luar. Tapi itu nggak pernah ditempel di Jakarta saja, tidak ditempel di luar pengumuman daftar untuk mengecek kita betul atau enggak. bagaimana kita untuk tahu? Yang didobrak pintunya itu hak kita loh. Gimana lagi?
Datangin, kami mau lihat relawan ini, relawan apa itu, relawan ya, jangan teriak selfie aja begini. Datang foto, kami mau lihat, cek, viralkan di kecamatan di sini saja, belum ada di kelurahan ini. Itu mendobrak kebohongan. Ya nggak apa-apa, katanya mau berdua. Mendobrak itu kan bukan berarti menghancurkan, Pak. Memberitakan ini azam masih pendobraknya masih gaya primitif. Itu jadi itu potensi itu masih luar biasa, saudara-saudara. Jadi menurut saya kita cek, kita kawal betul tanggal 16 apa sini penetapan daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Tanggal 21 ya saatnya. Sampai tanggal 19 itu daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Tanggal sampai 21 mereka buat untuk DPT. Tanggal 22 KPU akan mengumumkan DPT. Nah, bulan ini loh. Bulan ini. Artinya harus, nah oleh karena itu membagi pekerjaan itu menjadi penting. Siapa yang mengerjakan, siapa yang mengerjakan, termasuk partai koalisi ya. Partai koalisi, oleh karena itu karena partai koalisi ini 3 ya sudahlah. Kami yang memberikan dukungan, contohnya Mas Umi memberikan dukungan kepada Anies Baswedan ini sudah nggak ngambil bagian yang lain. Kami khusus, ya kan, khusus Mas Umi ini ngecek memproteksi kecurangan saja. Udah yang lain dia lawan bagian. Kami tugas kami ngecek kecurangan, ngecek DPS, DPT, ngecek IT, seperti itu aja tugas kami. Dan itu kalau nanti biar lihat aja, kalau mau lihat perkembangan hari demi hari nanti bisa lihat di channelnya Mas Umi TV itu. Setiap hari pasti kita ngomong itu data-data. Dan kita tidak mungkin tanpa data, Pak. Ya. Kalau kita tanpa data ngomong jadi kita tidak mau mengalami seperti saudara kita Edi Mulyadi atau Yusuf Baligur kan sekarang nanti. Nah itu tugasnya. Ini ke depan ini instrumen hukum tetap akan lebih ganas daripada 2019. Maka sangat penting tim hukum ini ada gitu loh. Ya. Tim hukum ini ada, ini sangat penting betul. Tidak hanya ramai di pusat, Pak Herman, harus didistribusikan di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten. Kasihan kawan-kawan kita di kota kabupaten itu. Kasihan. Jadi partai-partai politik yang punya advokatnya dan sebagainya, kayak Mas Umi yang punya, udah kamu nggak usah mikir lain, kamu jadi tim relawan, nanti tim sebagai tim hukum, kita harus seperti itu. Nah, gitu loh, Pak. Makanya saya bilang, apalagi KI kan, KI lah. KI kan 4 kan banyak tuh. Ya, jadi itu yang menurut saya Pak Azam sedikit lagi ya, itu yang penting bagaimana kita dalam bagi tahapan dulu. Tahapan pertama ini kita mulailah teriak, bila perlu datang. Tim advokasi ini bisa datang ke KPU minta audisen, kami mau melihat data pemilih Anda itu betul atau enggak. Berapa yang sudah hasil terkoreksi, berapa yang meninggal, berapa taman, minta. Saya yakin KPU akan berhadapan menjawab itu. Gitu loh. Jadi itu yang kedua menyangkut masalah IT. IT betul. IT betul bahwa bukan menjadi dokumen penting, tapi IT menjadi instrumen penting untuk menentukan siapa menang. Gitu loh. Jadi jangan menganggap enteng. IT betul. Nilai IT bukan menjadi sumber bukti hukum, tapi dia menjadi petunjuk di Mahkamah Konstitusi yang menilai itu bukannya tim kuasa hukumnya pasangan calon, bahwa petunjuk itu punya sah kebuktian atau tidak, itu majelis hakim yang ada di MK. Persoalannya majelis hakim MK ini bagaimana saat ini, itu loh. Nah, ini kan problem juga. Ini kan ada problem kita itu mulai dari hulu sampai ke hilir, harus dilihat seperti itu. Ujungnya pemilu itu akan berakhir di Mahkamah Konstitusi. Siapa yang menguasai Mahkamah Konstitusi? Baik. Gitu. Jadi kawan-kawan, menurut saya itu yang harus kita, dan bagi tugas betul. Mari kita sampai beberapa hari ini kirim surat resmi tim advokasi ini, ya, tim advokasi atau kalau partai silakanlah, kita domainnya partai lah, mekanisme partai kan silakan. Tim kita ini aja, tim kita ini kirim surat ke KPU, kita minta audiensi, kita mau minta. Karena kita kan nggak bisa melihat data-data itu, kita hanya bisa melihat data kita sendiri. Tapi data keseluruhan itu kita nggak bisa. Masyarakat tidak bisa, dia hanya bisa mengecek datanya sendiri. Nah, kita sebagai tim
Harus aware seperti itu. Berapa jumlah? Jangan-jangan nanti namanya azamkan itu bukan hanya di Madura sana, sudah ada juga di Papua, dari mana dan sebagainya seperti itu. Kalimantan ya. Di Kalimantan Timur nggak ada namanya Edi Mulyadi sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh